Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di video kali ini kita akan mereaction tentang masalah-masalah kasus Pinang Cirebon juga, ya kan. Dan ternyata sekarang ini teman-temannya Peggy waktu kerja sebagai kuli bangunan, ya kan, angkat bicara ataupun siap menjadi saksi, ya kan. Nah, langsung saja seperti apa videonya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum kita mulai, dan ini dia videonya. Yang kan gini-gini nih. Iya, Pak. Kesaksian Iya. bahwa tanggal 27 Iya. Peggy itu nganter bondol ke jalan Iya, sama saya. bareng Iya. dan Oh. Peggy tidak pulang ke Cirebon. Enggak. Tidak. pulang. Omongan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kayaknya bisa. Bisa. Jangan kayaknya, harus yakin. Iya. Bisa pertanggungjawabkan nggak? Bisa. Bisa. Nanti di pengadilan Iya. disumpah. Disumpah sayanya Menyatakan bahwa Peggy pada tanggal itu Mm-mm. tidak pulang ke tidak Cirebon. pulang ke Cirebon. Tapi nganter bondol Iya. sampai jalan. Sampai jalan, terus Nanti pulang disumpah lagi. pakai Quran dan itu Iya. dinyatakan kesaksiannya benar atas nama undang-undang. Iya. Berani. Berani, Bang. Berani. Berani. Kalau bohong nanti di penjara. Berani, Bang. Berani. Berani. Tapi yang tahunya segitu aja, Bang. Ya udah, kenapa berani? Karena berani? sayanya ngerasain iya sama Peggy. Karena Peggy ada di Bandung. karena merasa. Nah, Nah, setelah pulang, Iya. bondol naik angkot, Naik terus angkot. mungkin ke terminal bis naik bis. Mm-mm. Oke? Iya. Bondol Peggy terus kemana? Pulang ke Bedeng. Ke Bedeng. Iya. Malamnya abis pulang ke Bedeng makan di mana? Barangkali ingat? Malamnya Peggy makan sate ya, dibawa pulang tapi Makan sate, kayaknya ya? nasi ke warteg, Oke. dibawa pulang. Makan satenya bareng. sate apa? Sate ayam kan, Sate ayam dibawa pulang. bawa pulang. Makan di Bedeng Bedeng. bareng-bareng. Bareng-bareng. Sopo yang makan di Bedeng bareng-bareng? Saya, Peggy, Robi. Oh, Tiga. Iya, habis itu tidur. bertiga makan sate ya. Tiga itu di Bedeng. Iya. Tidur. Tidur. Ya kan? Bener gak, Rob? Bareng di Bedeng. Bareng. Tidur. Tapi sate ayam nggak kambing, kambing itu nggak tahu. Sate aja. Bro. Ya Yang udah, penting sate aja, udah ya. Itu nggak penting itu sate. Mau sate ayam kayak mau sate kambing. Iya, Bang. Oh. Aduh, kenapa jadi begini? Sambil dipijit. Ampun, ini Nggak apa-apa. ngobrol jadi dapat servis dipijitin begini. Aduh, harus bayar Harus kita. bayar. Saya tahunya yang segitu aja, Pak. Segitu aja. Misalkan Desembernya hari apa, itu apa? Bukan Desember, tanggal apa. Agustus. Ya, enggak maksudnya. Tanggal bilangnya 27 itu hari Sabtu loh. Iya, hari Oh. Sabtu. Itu kok inget tanggal 27 gimana? Enggak, maksudnya saya tuh ingat bondol pulang tuh kata bondolnya tanggal 27. Oh, Pas bondol. bondol pulang ya ada Oke, pembunuhan sebentar. di sini. Ada Oh, iya. Bondol itu tahu ada pembunuhan Nah, di sini. tahu, Pak. Di jalan tol yang enggak tahu. Oh, gendar. Bondol itu tahu ada pembunuhan di sini tanggal 27. Iya. Ya pokoknya Pas ada pulang yang meninggal aja. deh, Iya, pas ya kan? bondol pulang. Motifnya apa? Ada yang sudah ada putusan pengadilan, ada Iya. kan gitu loh. Nah, Bondol cerita. Sama saya. Heeh. Ya, cerita. Oh, dia nyampe lah Cirebon. Dengarlah ada peristiwa orang meninggal. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Bondolnya ceritanya kapan? Malam itu apa besoknya? Lupa kalau ceritanya sih, Pak. Heeh. Tapi ya Dia memberitahu via apa? beritahu Via telepon. telepon. Ke siapa teleponnya? Kayaknya ke Jangan kayaknya, teleponnya ke siapa? Kang Rudi. Siapa? Kang Rudi. Kang Rudi. Iya, ada pembunuhan. Kang Rudi di itu. jalan Oke. tol. Bondol ada nomor handphone yang tahun 2000. apa-apa gitu. Yang udah kita mah bukan apa. Ferry dan warga Kan, Cirebon dalam ceritanya AF beli rokok. mematahkan, Di sini. ya. Setengah AF 10 lah di sini sih bilangnya di Ferry dan warung. warga Cirebon Taruhlah siap warung menjadi ini jam saksi setengah 10 di malam. pengadilan. Terus kemudian setengah 10 malam. Ibu tahu AF? Nggak tahu saya apa. Tukang Nggak cuci kenal, mobil? Nggak tahu. Enggak. Beli rokok di sini, ya ke sana nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, jauh ya. Jauh ya, kalau di sana nggak kelihatan kalau di tempat realnya. ya. Makanya saya mau mematahkan statement Aib di YouTube Bapak itu. Iya. Iya, Pak. Iya. Iya, kan nggak, tenang aja, Bu. Jangan takut, nggak ada apa-apa nih, warga kita ini suka takut. Takut. Nggak apa-apa. Ini lagi cerita, kan Aib ngasih penjelasan di YouTube saya bahwa dia beli rokok pada waktu sebelum peristiwa di sini. Iya, iya. Nggak tahu di sini ya, pokoknya beli. Sedangkan tukang rokok yang ada cuma ini katanya. Iya, Oke. iya, Iya. Waktu itu belum ada tukang rokok ya sini? Ya ada saya pun. Sendiri aja tukang Iya. rokok. Tukang rokok cuma ibu aja. Iya. Yang lain nggak ada yang jualan rokok. Iya. Berarti beli rokok di sini, ke sana ya.
Iya ya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan, Dari apalagi mana dia malam bisa ya. melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban. Oh iya ya, jauh juga ya kalau dari warung ini ya. Soalnya kenyataan Aib begitu ya. Gitu loh Pak, sampai ngejar dan dia sangat detail banget. Di situ ada orang nongkrong, orang 8. Kalau dikejar berarti ke sini kan? Iya ke sini larinya. Beli Kesini rokok ya, larinya gimana kemana? beli rokok di sini? Tapi kalau betul itu jam 10, jam 9 nggak ada orang, Pak. Oh. Sepi, nggak ada orang. Di sini tutupnya jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Jam 12 Oh, berarti malam. jam 10 masih buka kan? buka. Masih Tapi mungkin beli rokok. Nggak ada orang lewat banyak tuh, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ada orang lewat banyak. Iya. Oh. Kalau di YouTube tuh, Aib tuh bilangnya kan lagi beli rokok lagi di depan warung kan, ya lihat Iya, di depan SMP 11 sampingnya katanya. Saya beli rokok, lalu saya melihat gerombolan. Atau habis rokok dia jalan. Enggak, malah disuruh Oh. pergi katanya pas di tempat rokok itu. Oh. Ayo pulang. Oh. Makanya saya takut Pak, saya pulang katanya gitu. Oh iya. Dia bilangnya lihatnya dari warung ya. Di warung. Nah, Oh. sekarang Bapak misalkan puntennya, Siap. Bapak jadi Aep. Anak-anak di sana. Jangan, saya mah jadi Udin Ya, aja. punten ini misalkan. Oke. Melihatnya bagaimana Pak? Nggak kelihatan. Malam gelap Pak dulu Pak di sini Pak. Belum ada VJU. Udah sih penerangan, lampu penerangan sudah, tapi tempatnya tuh memang sangat bener-bener sepi di sini. Oh, sepi ya. Sepi. Jadi Aib di sini beli rokok, kalau ke sana ya emang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya saya lihat statement Aib kayak gitu, saya geram banget gitu. Wow. Sok pertemukan saya, lalu duduk bareng sama si Aib. Bagaimana? Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada, saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aib bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali Pak. Oh, Gitu. Gimana Aib bisa hafal banget, apalagi kejadian Sekali, udah 8 ya? tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya dari mana diterimanya. Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aib. Kalau memang dipertemukan udah lupa Pak. Aib Dedi mana gitu loh. Jadi gini Pak, temennya Aib yang anak pang itu Oke. Gimana cerita Ya. yang digerebek? digerebek itu anak si Aib bener keterangannya anak pang bertato bawa perempuan ke situ Oh. Ke tempat cuci mobil. ke tempat cuci mobil nginep di situ sama warga digambar tuh gambar maksudnya dipantau Oh. gitu tuh ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan Pak makanya terjadi keributan ada Aib di situ Aib kena pukul kan katanya nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah Ina habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini bapaknya korban dari flyover itu menyisir Pak tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam ketemulah sama Aib di situ ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh Pak Rudiana kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan kabarin saya jam 2 itu jam 5 nya si Aib telepon lah Pak Rudi Pak ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini datang langsung ditangkap begini. Ya, kita tunggu aja lah kebenarannya ya guys. Ini mematahkan saksi kunci yang dibilang saksi kunci Bang Aib ya. Karena kalau dilihat dari warung ini nggak jelas lah ya kan, kalau apalagi malam nih, jauh. Jadi nongkrongnya bisa jadi di depan SMP 11. Ya, Bisa jadi ya. memang di situ Pak bukan bisa jadi. Jadi malam minggu itu nongkrongnya di depan SMP. Kalau saya nggak tahu kalau malam minggunya ya Pak ya, cuma memang tempat tongkrongannya Yang kalau gang nggak tadi, gang gang kanan. tadi, kalau nggak di situ ya di Ya, di depan dalam SMP itu. 11. Iya memang warga situ. Oke. Gitu loh. Cuman Saya Aib mama- melihat peristiwa mereka ngejar pakai motor, melempar. Bentar. Kalau ngejar pakai motor bisa jadi kan ngelarinya ke sini, Ya, ya kan? Ya. Motor lari dikejar. Itu bisa. Bisa. Kalau dari sini kan, karena posisinya kan larinya ke sana kan. kalau kejar sih iya. Tapi kalau lempar Tapi batu, kalau ngelempar batu nggak bisa ngelihat dari sini. nah iya itu dia Pak. Iya. Dia ngelihatnya dari mana, beli rokoknya di mana. Kalau motor lewat kemudian dikejar oleh 4 orang berboncengan, 8 orang bisa dilihat dari sini. Cuman kalau motor lari nggak bisa menghafal muka. Ya betul. Iya, Apalagi iya, motor iya, lari. iya, iya. Kalau malam Bakal. lari Nah, motornya bener, kenceng, Pak. set, nggak bisa hafal muka. Ngeng,
Dan itu tiba-tiba kan. Iya. Dan nggak bisa juga ngapal, diliatin ada tulisan apa, susah juga. Betul. Saya bukan membela ke 7 tersangka ini. Terdakwa Ini terpidana. ya, terpidana. Tapi saya meluruskan keterangan statement Aib di channel Bapak itu. Waduh guys, semakin hari semakin seru juga ini ya. Jadi kuli-kuli bangunan teman-teman si Peggy sewaktu kerja yang di Bandung ya kan, ingin bersaksi, siap bersaksi, membuktikan kalau Peggy ini masih tetap bersama teman-temannya sewaktu malam kejadian ya. Karena di situ katanya si Peggy mengantar salah satu temannya yang ingin pulang ya kan, naik angkot gitulah kalau nggak salah, dan pulanglah yang naik angkot pulang, dan si Peggy dengan teman-temannya yang lain bertiga kembali pulang dan sambil singgah membeli sate, dan satenya dimakan di rumah ya. Dan setelah makan gitu ya terus tidur bersama lah kan. Nah katanya si Peggy tidurnya dekat dengan pintu. Nah kalau kita dengar dari keterangan teman-temannya Peggy ataupun teman kuli bangunan ini ya kan, Peggy memang jelas masih ada di Bandung pada malam itu. Dan kenapa teman-teman Peggy ini tahu ada kejadian itu? Karena temennya itu pulang di tanggal 27 itu. Jadi ketemulah sama peristiwa yang seperti itu dan menelpon salah satu temannya ya kan, ada peristiwa begini-begini ya kan. Nah jadi gitu ya kan guys. Nah setelah itu ada yang mengatakan saksi yang pulang ini, kenapa kalian tahu kalau malam itu malam ataupun tanggal 27? Karena ya yang pulang ini tahunya tanggal 27 dia pulang. Nah jadi itu jadi patokannya lah ya kan. Jadi masuk akal juga sih kalau kita dengar ya kan. Karena mereka-mereka ini nggak tahu apa-apa sebenarnya, tetapi ditelepon oleh yang pulang itu bahwa ada kejadian, jadi mereka tahu lah ya kan. Nah jadi Peggy masih ada di sana, makan sate, tidur bersama ya kan. Nah jadi yang tadi juga yang saksi yang dibawa Kang Deddy ataupun saksi bukan saksi ya, tetapi ingin mematahkan saksi kunci yang dibilang Aib kalau melihat melempar batu ya. Dan Peggy juga ada di sana, Aib bilang Peggy ada di sana. Nah jadi si abang tadi itu ingin mematahkan statement Aib. Bagaimana caranya melihat Peggy sedangkan jaraknya tempat beli rokoknya sampai dengan tempat nongkrongnya itu jauh ya kan. Ya masuk akal juga ya. Tetapi apapun ya kan guys, apapun kita tunggu saja ya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, semoga saja yang benar pelakunya cepat tertangkap. Nah, jika Peggy ini benar-benar pelakunya, semoga saja dihukum seberat-beratnya ya kan. Tetapi kalau bukan ya, Peggy yang ditangkap sekarang ini bukan pelaku yang sebenarnya, maka semoga pihak berwajib cepat melepaskan Peggy Setiawan. Nah, bagaimana menurut Anda ataupun menurut kalian? Silahkan berkomentar, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.